Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Wanda Sasmita dari Universitas PGRI Madiun, Program Studi Pendidikan Akuntansi. Saya di sini akan menyampaikan video presentasi mengenai bisnis plan saya, yaitu Risol Nanas Mayo. Simak videonya ya. Nah, bidang usaha yang akan dijalankan adalah bidang kuliner risol nanas mayo, yaitu jajanan produk yang dibuat dari olahan risol bertopping nanas dan mayones. Tujuan dari pengolahan risol mayo ini adalah memberikan cita rasa baru pada olahan risol yang biasanya berisi ayam dan sayuran. Kini saya akan membuatnya dengan isi buah nanas. Sejauh ini, jarang di wilayah saya, di wilayah Ponorogo, ada pengolahan risol dari nanas. Selain itu, tujuan lainnya yaitu untuk memberikan kuliner yang sehat bagi masyarakat di Ponorogo. Next, yang selanjutnya yaitu visi misi. Visi misi dari bisnis plan saya yaitu visinya menjadikan risol isi nanas ini sebagai usaha terkenal dengan isi nanas yang unik untuk memuaskan para konsumen. Nah, misinya yaitu menciptakan makanan yang sehat dan bergizi untuk mengutamakan kualitas dan pelayanan berorientasi kepada kepuasan konsumen, mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk pelayanan, mengembangkan usaha di beberapa tempat strategis lainnya untuk memperluas usaha saya. Next, deskripsi usaha. Jenis usaha yaitu menjual makanan ringan yang lezat dan bergizi dan disajikan dengan tekstur rasa asam manis yang berasal dari nanas dan mayo. Prospek usahanya, usaha ini merupakan usaha menengah kalangan manapun tahu dengan produk risol nanas mayo ini. Yang selanjutnya yaitu bahan baku dan penggunaannya. Bahan-bahan untuk membuat risol isi nanas ini yaitu bahan kulit risol, yang pertama tepung terigu, kedua telur, ketiga mentega, yang keempat garam, terus diberikan air, kemudian dikasih susu bubuk. Yang selanjutnya yaitu bahan isi risol nanas mayo. Yang pertama nanasnya, yang kedua mayonesnya, yang ketiga keju, dan yang terakhir saus. Nah, ini adalah yang terpenting yaitu proses produksinya. Yang pertama, campurkan tepung terigu dengan susu cair, aduk hingga rata. Yang kedua, tambahkan telur yang sudah dikocok, mentega yang telah dicairkan, air, garam, aduk hingga rata. Yang ketiga, kemudian saring adonan. Yang keempat, sediakan teflon, baluri mentega di atasnya, kemudian dadar adonan kulit risol satu persatu hingga adonan habis. Yang keenam, sisihkan di piring yang pipih. Yang ketujuh, isi kulit yang telah didadar dengan nanas yang sudah dihaluskan, tambah mayones, keju, dan saus. Yang kedelapan, lipatlah kulit dengan rapat. Yang kesembilan, lumuri kulit yang telah diisi dengan telur yang sudah ada dikocok. Yang ke-10, lalu baluri dengan tepung roti. Yang ke-11, goreng hingga berwarna coklat keemasan. Dan yang terakhir, risol mayo siap disajikan di piring saji. Analisis usaha dari risol nanas mayo ini yaitu ada beberapa aspek. Yang pertama, aspek pemasaran. Melihat masih sedikitnya pedagang yang menyajikan makanan unik risol nanas mayo ini memiliki peluang besar untuk menarik perhatian para konsumsi daerah setempat. Selain itu, risol nanas ini juga mematok harga makanan sesuai kualitas yang diberikan dengan memperhatikan harga pasar yang berlaku di saat itu. Mungkin nantinya akan ada usaha-usaha kuliner lain yang dapat menjadikan saingan dari risol nanas ini. Namun, hal itu dapat diatasi dengan menambahkan inovasi baru pada menu yang disajikan, misalnya menambahkan topping-topping unik di dalamnya, di dalam varian risol ini. Misalnya diberikan topping coklat mungkin. Untuk analisis yang selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength, potensi yang dimiliki oleh usaha risol isi nanas mayo, yaitu penjualan risol dari bahan isi buah nanas yang masih jarang sehingga besar kemungkinan usaha ini untuk menjadi usaha yang cukup besar. Nah, kemudian weakness-nya tidak dapat tahan lama, produknya mudah ditiru dan tidak cocok bagi konsumen yang tidak suka buah nanas. Untuk opportunities-nya, tempat yang strategis, budaya masyarakat yang konsumtif, dan di daerah Ponorogo belum ada yang menjual risol isi mayo nanas ini, sehingga risol nanas ini mempunyai peluang besar untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk trade-nya, banyak saingan yang namanya sudah lebih melambung dan dikenal konsumen dengan harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik dapat menyebabkan kenaikan harga risol yang memungkinkan dapat mengurangi pembeli. Yang selanjutnya yaitu aspek teknis. Risol nanas mayo merupakan usaha kuliner jajanan yang menyajikan olahan risol berisikan buah nanas. Usaha kuliner ini bersifat berkepanjangan alias merupakan usaha jangka panjang. Risol mayo nanas ini menggunakan bahan-bahan yang berkualitas serta diolah dengan manual, terutama pembuatan kulitnya sehingga rasanya terjamin. Nah, yang selanjutnya yaitu aspek finansial. Risol nanas mayo mendapatkan modal dari uang pribadi saya, hasil dari menabung sejumlah 2 juta. Dikarenakan tempat untuk usaha risol ini kami sudah memiliki, maka dana yang diperlukan tidak begitu banyak. Untuk modal usahanya sejumlah 2 juta,
Penentuan harga produksinya, biaya bahan bakunya 412, biaya bahan penolongnya 143, total biaya produksinya 555. Untuk biaya cetak laporan 6.000, biaya ADM 8.000, total biaya operasionalnya 14.000. Harga potong produksi atau potong risol nanas mayo yaitu 555.000 ditambah 14.000 dibagi 500 sejumlah 1.138 penentuan harga jual risolnya. Nah, risol nanas mayonya per bijinya itu 2.000. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulannya. Usaha risol nanas mayo ini termasuk usaha yang cukup menjanjikan karena memiliki peluang memperoleh keuntungan yang tinggi karena wilayah yang menjadi sasaran penjualan belum ada yang menjual risol nanas ini. Namun, wirausaha harus memiliki SWOT yang kuat dalam menjalankan usahanya dan harus bisa menganalisa SWOT demi mengembangkan usahanya. Serta dari semua kajian aspek-aspek yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada sedikit quote dan impian saya untuk bisnis plan ini, yaitu jangan takut dengan kegagalan ketika memulai sebuah usaha, karena kegagalan yang kita alami adalah bahan pembelajaran untuk memperbaiki usaha kita. Semoga laporan bisnis plan ini akan segera terrealisasi, karena sebuah bisnis itu pasti ada prosesnya. Seperti kata pepatah Chairil Tanjung, lama memang, tapi caranya semua harus dilewati seperti anak tangga, satu persatu, jangan lompat-lompat, karena kalau melompat kemungkinan terplesetnya sangat tinggi.